Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kamal Tekno dan ini adalah Redmi Note 10 5G. Seperti biasa ini saya jual ya, murah saja di harga 1,5 juta saja. Unit mulus, lengkap dan tentu saja fungsi normal. Dan apa saja yang akan kalian dapatkan di harga 1,5 juta? Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan HP dengan desain yang menurut saya futuristik, dengan desain dan penataan kamera yang menurut saya cukup mewah teman-teman, dengan finishing backdoor atau tutup belakang matte, membuat HP ini tidak mudah meninggalkan sidik jari. Dan unit yang saya dapatkan berwarna graphite grey. Warnanya abu-abu, akan tetapi ada kesan gradasi ketika terkena pantulan sinar matahari. Kalau saya rasa sih ini warna maco ya, jadi cocok untuk cowok. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ya, ada tulisan Redmi 5G. Tulisannya simple, akan tetapi memberikan kesan mewah dan berkarakter. Desain layar depan juga cukup bagus, dengan penataan kamera depan di tengah. Sayangnya dagu dari HP ini masih terlalu tebal kalau menurut saya. Di bagian bawah kita akan melihat lubang speaker, lubang Type-C dan juga mikrofon. Dan kabar baiknya sudah mendukung fast charging 22 watt. Kemudian di sisi kiri kita hanya akan melihat lubang SIM dan juga micro SD teman-teman. Kemudian di sisi kanan kita akan melihat sensor fingerprint yang menyatu dengan tombol power. Dan juga ada tombol volume up and down di sana. Kemudian di bagian atas kita akan melihat lubang jack audio, kemudian secondary mic dan IR blaster yang tadinya saya mengira itu dual speaker, ternyata bukan. Oke, sekarang beralih ke sektor layar. Sayangnya HP ini hanya dibekali panel layar IPS dengan resolusi sebesar 1080 x 2400 pixel. Dengan ukuran layar sebesar 6,5 inch. Yang saya heran, justru seri Redmi Note yang lain memakai panel AMOLED, sedangkan versi 5G-nya justru memakai panel IPS. Untuk opsi layar sih sebenarnya sama dengan Redmi Note yang lain ya, tidak ada bedanya. Karena sistemnya juga sama, MIUI 14. Dibekali mode warna yang bisa kita pilih secara manual dan juga refresh rate yang sampai 90 Hz teman-teman. Dan tentu saja refresh rate 90 Hz akan memberikan kesan scrolling yang lebih lancar dan halus teman-teman. Akan tetapi konsumsi baterai yang relatif lebih boros dibandingkan kita memilih refresh rate sebesar 60 Hz. Kalau bicara soal performa, HP ini menurut saya sudah sangat cukup memuaskan, mengingat dia menggunakan prosesor MediaTek Dimensity seri 700 dengan berbekal RAM sebesar 4 GB dan penyimpanan internal sebesar 128 GB. Kabar baiknya tersedia RAM expand sampai 2 GB yang diambilkan dari penyimpanan internal teman-teman. Dan penyimpanan yang sebesar 128 GB saya rasa di tahun ini masih sangat cukup worth sekali. Mengingat aplikasi-aplikasi tidak butuh size yang besar. Dan tentunya masih sangat bisa sekali untuk menyimpan file-file yang lain seperti foto dan video. Oke, kemudian kita akan bicara soal kamera. HP ini dibekali 3 buah kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel. Kemudian kamera makro sebesar 2 megapiksel dan kamera deep sensor sebesar 2 megapiksel. Dan sekali lagi sayang sekali HP ini tidak mempunyai lensa ultra wide. Tapi kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Jadi kira-kira gimana teman-teman? Butuh kamera ultra wide atau tidak sih sebenarnya? Kalau untuk soal hasil kamera sih saya rasa tidak bagus-bagus amat ya. Ya standar lah, standarnya Xiaomi. Jadi untuk kalian pengguna Xiaomi yang ingin hasil kameranya jadi lebih bagus, saya sarankan untuk mengaktifkan mode AI dan mode HDR. Mode AI dan HDR belum saya aktifkan, hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya wajar sih, mengingat harganya yang hanya 1,5 juta. Begitu juga dengan hasil perekaman, HP ini hanya bisa merekam sampai 1080 30 fps saja dan tidak ada OIS-nya. Stabilisasi baik software maupun hardware teman-teman.
Sekarang mari kita coba merekam menggunakan HP ini. Tentu saja kita sesuaikan kecerahannya dan juga stabilisasinya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kalian lihat sendiri dan silahkan kalian nilai kira-kira seperti apa hasilnya dan bagus atau tidak. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau saya lihat sih ini tidak jauh beda dengan hasil perekaman dan fotonya Redmi 10 ya. Dan kalau menurut saya ini Redmi 10 yang keunggulan ditingkatkan di sisi chipset dan konektivitas 5G saja. Oh ya, ada sedikit tip bagi kalian yang belum tahu, HP Xiaomi bisa mengecek hardware dengan cara masuk kernel, kemudian ketuk beberapa kali sampai keluar mode CIT. Dan bisa kalian cek di sini, fungsinya normal atau tidak, HP-nya masih bagus atau tidak. Dan semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.